Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Technopreneurship. Pada kelas hari ini kita akan bahas tentang innovation and value added. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang BMC, Business Model Canvas, dan kemudian di bagian BMC itu, jika kalian perhatikan, pada kanvasnya itu ada satu bagian yang disebut sebagai value proposition atau komposisi dari nilai-nilai yang nantinya akan kalian tawarkan pada bisnis kalian. Nah, nilai-nilai yang kalian tawarkan kepada target pasar kalian nanti akan membutuhkan inovasi. Jadi, apa itu inovasi? Inovasi adalah proses dan hasil dari menciptakan sesuatu yang baru yang juga disebut sebagai nilai. Inovasi pada umumnya mencakupi keseluruhan proses dari mulai identifikasi peluang bisnis, kemudian menciptakan ide baru, kemudian prototipe, bagaimana produksi bisnisnya, kemudian marketingnya, penjualannya, segala sesuatu yang dibutuhkan entrepreneur untuk menciptakan keuntungan yang lebih, untuk membuat bisnisnya semakin tumbuh, untuk membuat bisnisnya semakin meningkat, itu disebut sebagai inovasi. Itu merupakan bagian dari inovasi. Nah, sekarang ini segala sesuatu itu tidak bisa disebut sebagai suatu inovasi jika dia tidak bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Beradaptasi dengan cepat itu baik dalam bentuk produk, kemudian proses, ataupun strateginya, ataupun bagaimana cara organisasi itu menjalankan bisnisnya. Nah, biasanya itu kalau kita berbicara tentang inovasi, kebanyakan orang fokusnya hanya kepada produk baru atau proses baru gitu. Tapi pada bisnis model kanvas kalian ini, fokusnya adalah tidak hanya oleh produk atau proses yang baru, tapi juga bagaimana cara kalian bisnis model kalian yang baru ini mendeliverkan atau menyampaikan nilai-nilai kalian tadi sehingga target pasar kalian memilih produk kalian, memilih bisnis kalian dibandingkan pesaing karena bisnis kalian menawarkan produk-produk yang lebih yang tidak ada dimiliki oleh pesaing. Nah, inovasi sendiri menurut Schumpeter berasal dari berbagai macam kombinasi yang dilakukan oleh entrepreneur. Kombinasinya merupakan produk baru mungkin, proses baru, atau memasuki pasar baru, atau cara baru dalam berbisnis, atau juga mungkin sumber daya baru, supplier yang baru, dan yang lain-lain. Nah, di dalam inovasi sendiri itu ada banyak cara untuk bisa uh, meningkatkan kekuatan bisnis kita. Salah satu inovasi yang menurut saya semakin berkembang adalah Airbnb. Jadi Airbnb ini merupakan pelopor dari marketplace marketplace akomodasi atau marketplace penginapan, jasa penginapan gitu. Jadi kalau dulu secara tradisional, kalau dulu itu orang kalau seandainya mau menghubungi hotel atau membutuhkan tempat penginapan itu harus nelpon hotelnya satu-satu, bersedia nggak ya hotelnya, ada yang kosong atau enggak gitu, masih masih buka nggak ya, masih ada room yang kosong apa enggak gitu. Nah, tapi Airbnb ini bikin satu marketplace sehingga semuanya saling terkoneksi, jadi nggak butuh lagi tuh kita hubungin hotel satu-satu, langsung ada kita tinggal milih hotel mana sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kita maunya seperti apa. Simpelnya seperti Traveloka, tapi duluan Airbnb. Airbnb adalah pelopornya. Jadi, Airbnb ini tidak hanya menciptakan hotel yang lebih baik, tidak menciptakan hotel yang lebih baik, tapi dia berinovasi untuk melakukan bagaimana cara berbisnis. Bisnisnya tetap hotel, tapi bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara menstrukturisasi ulang cara berbisnis hotel gitu. Dan kalau dulu-dulu itu image orang kalau seandainya butuh tempat penginapan itu pasti kalau nggak hotel, lodgement, guest house gitu kan ya. Nah, Airbnb ini semakin membuka peluang bisnis dan semakin membuka pemikiran orang kalau nginep itu nggak harus di hotel.
Jika kalian mampu, kalian bisa nginep di istana, kalian bisa nginep di apartemen, di villa, kalian bisa nginep di iglo, di rumah kaca, di rumah pohon, di kapal pesiar, di glamping semacam camping yang mewah, kemudian juga di bawah tanah, di bekas tempat penambangan, kemudian juga macam-macam. Nah, itu semua diambil pasarnya oleh Airbnb. Segala sesuatu yang bisa menyediakan tempat untuk nginep dan orang mau itu diambil pasarnya oleh Airbnb. Jadi apa sih tujuan sebenarnya dari inovasi? Tujuan dari inovasi itu yang pasti yang pertama bagaimana caranya agar bisnis kita tetap tumbuh, agar tetap menghasilkan laba. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana cara meningkatkan kompetisi dari bisnis kita sendiri. Yang ketiga itu bagaimana cara memperpendek life cycle produk. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana cara nilai yang tadinya kita ciptakan itu sehingga bisa berubah. Kemudian juga mungkin untuk mengikuti peraturan, seperti misalnya sekarang kita sedang COVID, lagi pandemi, PSBB di mana-mana, bagaimana caranya bis kita tetap jalan walaupun ada peraturan dari pemerintah terkait PSBB, physical distancing. Itu bisa menciptakan inovasi, itu tujuan dari inovasi juga. Kemudian mungkin industri dan komunitas membutuhkan inovasi, membutuhkan suatu sustainable development sehingga membutuhkan inovasi. Ada perubahan dari demografi, ada perubahan dari sosial, ada perubahan dari behavior, perilaku dari masyarakat, perubahan dari kebiasaan masyarakat. Nah, itu juga bisa menjadi tujuan dari inovasi. Nah, inovasi sendiri itu memiliki ekosistem atau lingkungan dari inovasi itu sendiri. Terdapat 5 prinsip untuk membangun innovation ecosystem. Yang pertama itu innovation roadmap atau tesis, yang kedua itu portfolio, yang ketiga framework, yang keempat accounting, yang kelima practice. Roadmap itu adalah tujuan dari inovasi ini mau dibawa kemana sih, visinya apa, misinya apa, strateginya kalian untuk mencapai inovasi ini seperti apa. Kemudian kalau portfolio itu adalah inti bisnis kita, kemudian sampingan atau ceperan dari bisnis kita, kemudian transformasi dari bisnis kita ke depannya akan seperti apa, itu portofolio. Nah, kalau untuk framework adalah bagaimana cara kita mengeksekusi roadmap yang tadi sudah kita jalankan dan bagaimana cara kita memanage bisnis kita tadi. Bisnis yang ada intinya, ada sampingannya, ada transformasinya, bagaimana cara memanagenya, itu ada di framework. Innovation accounting adalah bagaimana cara mengukur apakah inovasi itu sukses atau tidak. Cara mengukurnya itu berdasarkan KPI, tapi tidak saya ajarkan karena nanti kalian jika manajemen akan belajar di manajemen sumber daya manusia secara detail. Jika di EP juga mungkin nanti akan belajar terkait KPI, tapi mungkin dalam konteks pemerintahan atau negara. Nah, yang terakhir itu ada innovation practice. Jadi bagaimana cara kita memastikan agar prinsip-prinsip 4 di atas itu bisa berjalan berkesinambungan. Ini contoh dari inovasi tesis atau roadmap. Apakah kedepannya itu bisnisnya akan seperti apa? Kemudian apakah akan menggunakan teknologi yang seperti apa? Peluangnya bagaimana? Tantangannya seperti apa? Kompetisi kita dalam 3, 5, 10 tahun lagi itu bagaimana? Apakah inovasi yang kita gunakan itu akan mengikuti perkembangan zaman apa enggak? Nah, semua dituliskan di dalam innovation thesis atau roadmap. Innovation portfolio tadi ada core, ada adjacent dan transformational. Ada intinya, ada sampingannya, kemudian ada nanti berubahnya akan seperti apa. Contohnya Gojek, intinya adalah menyediakan aplikasi atau mempertemukan antara orang yang membutuhkan kendaraan atau membutuhkan transportasi dengan penyedia transportasi. Itu adalah inti dari bisnisnya Gojek. Sampingannya apa? Sampingannya ada GoFood, kemudian juga ada GoLive. Kalau seandainya kalian lagi butuh sesuatu, malas keluar ada GoShop. Kemudian kalau dulu-dulu itu ada GoMassage. Kemudian juga kalau kalian lagi malas bersihin rumah ada GoClean gitu. Nah, nantinya bisnis si Gojek ini akan bertransformasi kemana? Ya, kita nggak tahu bertransformasinya kemana. Mungkin karena sekarang Jakarta lagi banjir, banyak daerah di Indonesia lagi banjir dan tidak bisa untuk dimasuki oleh kendaraan transportasi pada umumnya, mungkin Gojek akan menyediakan alat transportasi helikopter. Sekarang udah ada ya taksi helikopter. Nah, nggak tahu 10 atau 5 tahun lagi mungkin akan diakuisisi oleh Gojek atau mungkin Gojek juga akan menyediakan layanan private premium taksi helikopter gitu.
Ini innovation framework. Jadi innovation framework ini bagaimana cara mengeksekusi dari roadmap dan portofolio tadi. Kita menciptakan ide, ada inovasinya, kemudian inovasinya dites, kemudian inovasinya itu diukur. Setelah diukur, kemudian kita evaluasi. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Jika kekurangannya berarti kita ulang lagi dari awal, kita tambahkan bagian mana yang kurangnya. Begitu. Untuk innovation practice adalah bagaimana cara kita memastikan agar prinsip-prinsip inovasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya itu bisa berjalan secara berkesinambungan. Dari innovation strategi, kemudian dipraktekkan, diimplementasikan, kemudian dites nih ke pasar, kemudian mendapatkan input, mendapatkan hasil evaluasi yang berupa data, kemudian kita olah kembali, kita ukur kembali, kita scaling kembali, kemudian kita terapkan roadmap yang baru, kita bikin portofolio yang baru, kemudian kita implementasikan lagi. Jadi ini siklusnya saling berkesinambungan, tidak berhenti-henti. Nah, salah satu contoh inovasi yang menciptakan nilai baru adalah Oreo Music Player. Jadi kalian silahkan googling atau buka YouTube Oreo Music Player. Jadi biskuit Oreo tidak hanya berfungsi sebagai makanan ringan, tapi juga berfungsi sebagai pemutar musik atau dapat mengeluarkan musik jika ditaruh di kotak pemutar musik dari Oreo-nya sendiri. Jadi Oreo sekarang makanan sekarang tidak hanya untuk mengenyangkan rasa lapar tapi juga bisa membuat kita enjoy dengan mendengarkan musik. Jadi sembari makan, sembari mengeluarkan musik langsung dari si makanannya. Kemudian yang kedua ada Amazon Self Service. Ini ibaratnya jika kalian suatu saat pergi ke Alfamart dan Indomaret, udah nggak ada lagi pelayan, udah nggak ada lagi kasir, semuanya kalian lakukan sendiri gitu. Nah, dari inovasi tadi akan menciptakan nilai baru kan? Nah, nilai barunya contohnya adalah di sini value propositionnya, komposisi value-nya ada 7-Eleven. 7-Eleven itu adalah pusat makanan minuman ringan. Tapi ada nilai lebihnya. Nilai lebihnya apa? Sebagai tempat nongkrong. Lokasinya mudah dijangkau. Atau Garuda Indonesia. Garuda Indonesia core bisnisnya adalah penerbangan maskapai. Tapi dia juga ada bisnis eksekutif lounge atau juga semacam ruang tunggu eksekutif dari Garuda Indonesia. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.